Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat kepada Ibu Eko Ribawati selaku dosen pengampu mata kuliah Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin, dan teman-teman semua yang saya cintai. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang beranggotakan saya sendiri Siti Komariah, Akila Zahra Fadilah, Ansori, Muhammad Ibnu Fadilah, dan Sri Haryati. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ibnu Fadilah. Padanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasikan bahwasannya apakah suara saya terdengar dengan jelas. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kehidupan sosial di masa demokrasi terpimpin masih berkecamuk dengan persaingan antar kekuatan politik yang ada, seperti ajaran Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Nah, ini tuh ajaran Nasakom ini sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia itu semakin kuat gitu. Melalui ideologi nasionalis, agamis, dan komunis, Partai Komunis Indonesia atau PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasinya. Nah, kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswanya itu yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi itu dianggap sebagai lawan gitu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Ibnu Fadilah atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai pendidikan dan kebudayaan pada masa demokrasi terpimpin, kepada Sri Haryati saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang pendidikan dan kesenian. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya cukup banyak, dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Agar rakyat dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah ini mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Nah, untuk memenuhi keinginan umat Islam, didirikan juga Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Adapun untuk murid-murid yang beragama lain seperti Kristen, Protestan, dan Katolik, didirikan sekolah tinggi, teologia, dan seminari-seminari. Nah, dalam bidang seni, juga cukup berkembang pada saat itu, di mana dalam bidang seni ini muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI. Selanjutnya ada Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, dan ada Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik dari Nahdlatul Ulama, serta Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Nah, lembaga-lembaga tersebut ini saling bersaing dan memperkuat dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Sri Haryati atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang akan dijelaskan oleh Akila Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin menggunakan menggunakan model ekonomi terpimpin yang merupakan suatu konsepsi mengenai bentuk perekonomian dengan pemerintahan sebagai pusat untuk mengatur dan memimpin perekonomian. Peran pemerintah sangatlah besar dalam mengatur perekonomian negara dengan membuat peraturan-peraturan terhadap perkembangan ekonomi dengan tujuan agar keadilan sosial bisa tercapai.
Dalam ekonomi terpimpin, pemerintah memimpin perekonomian negara dengan menyusun perencanaan melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan harga. Pemerintah menyalurkan sumber daya untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa hasil produksi tersebut diperuntukkan. Nah, dampak dari model ekonomi terpimpin bagi bangsa Indonesia yaitu tidak stabilnya ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Salah satunya disebabkan oleh produktivitas yang lemah sedangkan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan. Akibatnya jumlah antara penduduk dan juga jumlah kebutuhan konsumsi tidak stabil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akila atas penjelasannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kemunduran demokrasi terpimpin. Kepada Ansori saya persilakan dulu. Iya, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya mengenai kemunduran demokrasi terpimpin. Nah, berakhirnya demokrasi terpimpin berarti juga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno yang digantikan dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pergantian peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Nah, pada kurun waktu 1965 sampai 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa ini dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Nah, tindakan-tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967 merupakan kudeta merangkak atau creeping coup. Nah, proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Nah, peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Namun, titik awal inilah kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965 sampai 1967. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ansori atas penjelasannya. Karena penjelasan sudah selesai, kita langsung saja ke kesimpulan. Nah, kondisi sosial pada demokrasi terpimpin itu terlihat dalam bidang pendidikan dan budaya atau kesenian. Dalam bidang pendidikan sendiri, pemerintah pada masa demokrasi terpimpin saat itu membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka dididik dalam kelas khusus ini agar mendapat keterampilan. Waktu pendidikan kelas khusus itu berdurasi selama 2 tahun. Nah, pada bidang ekonomi juga terjadinya inflasi dan kemerosotan di bidang ekonomi itu sendiri. Dan ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya kemunduran atau berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, adanya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1000. Dan yang kedua, yaitu adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan di kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.